pagi Bapak, Ibu Guru dan teman-teman. Kita kembali lagi pada ibadah pagi hari ini. Maupun secara online, mari kita bersungguh-sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesehatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau memulai ibadah ini melalui Zoom bersama guru-guru dan teman-teman. Sebelum kami memulai ibadah ini, kami memohon meminta konsentrasi agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ampunilah semua dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Yesus sayang padaku.
Mari teman-teman kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 19 ayat 7 sampai 14. Ayat 7. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ayat 10. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ayat 12. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. 13. Ayat 13. Siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ayat 14. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman semua, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami bisa berkumpul di ibadah online ini. Siapkanlah hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Dina dengan sungguh-sungguh. Semoga kami bisa menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, shalom.
Kali ini firman Tuhan akan ditemani oleh saya, Pendeta Dina. Firman Tuhan kali ini adik-adik akan diambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai 20. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang mendengar dan yang melakukan dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah menjadi garam dan terang dunia. Siapa takut? Nah, menjadi garam dan terang, siapa takut? Pertanyaan buat kita semua. Nah, adik-adik coba kita perhatikan terlebih dahulu gambar di samping Ibu Pendeta ini. Siapa yang bisa menebaknya? Ini kira-kira barang apa ya? Ayo, siapa? Ada yang tahu nggak? Nah, benar sekali. Gambar di samping itu adalah gambar garam. Nah, adik-adik kalau lihat mamanya masak di dapur, pasti ada barang ini. Nah, adik-adik, garam itu rasanya apa ya? Asam. Bukan, garam itu rasanya manis. Bukan juga, garam itu rasanya asin. Nah, adik-adik tahu nggak kegunaan dari garam? Nah, Ibu Pendeta mencari manfaat garam. Ada beberapa manfaat garam. Yang pertama, adik-adik, manfaat garam itu adalah sebagai pengawet. Kalau adik-adik lihat, mama adik-adik beli ikan, habis dari pasar beli ikan, terus sebelum disimpan di dalam kulkas, itu biasanya diberi atau ditaburi garam. Tujuannya apa adik-adik? Tujuannya adalah untuk mengawetkan, supaya makanan itu awet, supaya makanan itu bisa bertahan lebih lama ya, supaya masih enak dimakan walau disimpan di dalam kulkas. Mengawetkan. Kita adik-adik menjadi garam itu juga harus bisa menjadi pengawet atau mengawetkan. Maksudnya apa ya Bu Pendeta ini? Emangnya kita apa gitu ya? Nah, maksudnya adalah kita juga harus bisa mengawetkan iman kita. Mengawetkan iman kita pada Tuhan.
Jadi contohnya apa ya mengawetkan? Contohnya adalah dalam memelihara iman. Misalnya adik-adik beribadah di rumah masing-masing. Siapa di sini ayo yang masih ikut sekolah minggu sampai saat ini? Nah, itu bagus. Walaupun di rumah masing-masing tetapi harus menjadi garam. Artinya harus memelihara iman dengan cara rajin beribadah walaupun berada di rumah masing-masing. Selanjutnya fungsi garam yang kedua. Fungsi garam itu harus memberi rasa, ya, memberi rasa asin. Jadi kalau adik-adik perhatikan, yang namanya kalau sayuran nggak pakai garam pasti rasanya hambar, nggak enak. Jadi harus pakai garam supaya rasanya enak, maknyus gitu ya. Nah, sedemikian juga dengan kehidupan kita adik-adik. Dalam kehidupan Kristen kita juga harus memberi rasa. Maksudnya apa? Memberi rasa. Memberi rasa melalui perbuatan kita. Ya, misalnya kita melakukan perbuatan yang baik. Kita melakukan perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Sederhana adik-adik. Bagaimana selama adik-adik di rumah? Adakah kita coba perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Tuhan? Misalnya dengan membantu orang tua. Ayo, siapa di sini yang membantu orang tua di rumah? Bersihin kamar, cuci piring, nyapu, atau beres-beres rumah. Siapa di sini yang bantu orang tua? Ataukah seperti bunyi suara tembakan? Apa itu suara tembakan? Tar, tar, tar gitu ya. Kalau disuruh mamanya, disuruh ibunya di rumah, "Dek, tolong." Jawabannya nembak terus. Entar, entar, entar gitu ya. Entar. Jangan begitu ya adik-adik ya. Kita harus menjadi garam. Artinya perbuatan kita itu harus berdampak. Kita memberi rasa melalui perbuatan kita. Dan perbuatan yang bisa kita lakukan adalah kita berbuat baik. Kita taat sama orang tua. Itu salah satu contoh di mana kita memberi rasa melalui perbuatan kita. Ayo mulai sekarang adik-adik berusahalah untuk tetap taat sama Tuhan. Tetap melakukan bagian kita, tetap menjadi garam di sekitar kita. Yang kedua, adik-adik, menjadi terang. Ayo, siapa di sini yang takut gelap? Ada di sini yang takut gelap? Nah, kalau kita takut gelap, apa yang biasanya kita lakukan kalau tiba-tiba mati lampu? Kita lakukan adalah kita berusaha mencari senter atau mencari handphone yang ada senternya atau mencari lilin. Fungsinya apa? Untuk menerangi, ya, supaya kita enggak takut lagi, supaya kita bisa berjalan dengan enak. Nah, adik-adik, menjadi terang itu juga demikian. Menjadi terang itu adalah contohnya kita menjadi petunjuk. Petunjuk itu apa? Petunjuk itu yang memberitahu mana yang baik, mana yang salah. Contohnya apa? Ketika adik-adik menjumpai temennya ada yang salah misalnya. Lalu adik-adik bisa memberitahu, itu salah loh. Nah, itu salah satu contoh menjadi terang. Atau misalnya ketika adik-adik berjumpa atau melihat saudara-saudara adik-adik ada yang lagi berantem, lalu adik-adik menjadi terang, ngasih tahu, ngasih petunjuk, ini loh yang benar, nggak boleh berantem. Atau misalnya ada kakak atau adiknya yang banyak PR tapi males ngerjain PR. Nah, adik-adik harus menjadi terang, memberikan contoh, memberikan petunjuk mana yang baik, mana yang benar yang harus dilakukan. Ya, saya percaya, Ibu Pendeta percaya,
Adik-adik semuanya pasti bisa melakukannya. Jadi, ayo kita mari menjadi garam dan terang dunia bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi sekolah kita, bagi lingkungan masyarakat kita. Siapa takut? Tentu tidak ada yang takut. Sampai bertemu lagi adik-adik. Tuhan memberkati kita. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh diingatkan bahwa kehidupan kami harus menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami harus setia memelihara iman, kami harus memberi rasa melalui perbuatan kami. Kami juga harus menjadi petunjuk yang baik, teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh belajar bahwa hidup kami harus terus-menerus diperbarui di dalam Tuhan. Dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan melakukan firman Tuhan dengan penuh syukur. Pada saat ini Tuhan, kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk kesehatan, baik itu bagi kesehatan siswa, baik itu bagi kesehatan orang tua dan juga guru-guru. Kami mohon agar Engkau menyertai setiap kesehatan kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit yang mengkhawatirkan kami pada saat ini. Biarlah kami pun juga selaku anak-anak Tuhan, kami boleh mengambil bagian menjadi garam dan terang, melakukan protokol kesehatan dengan baik. Dan dimanapun kami berada ya Tuhan, kami tetap waspada. Kami juga berdoa biarlah kesehatan yang dari Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berharap sekaligus memohon padamu ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini juga boleh segera berlalu dari hadapan kami, dan kami pun juga dimampukan untuk melewati pandemi yang berat ini ya Tuhan bersama dengan Tuhan. Kami juga memohon agar kegiatan BDR kami ini ya Tuhan itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan, baik guru maupun anak-anak boleh mengikuti dengan sukacita, dengan bahagia, dengan fokus, dengan tetap memberi yang terbaik, mendengarkan guru ketika mengajar, karena kami rindu ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang bersinar, menjadi anak-anak-Mu yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan yang senantiasa memelihara dan mencukupkan kami. Amin. Dia mengasihi aku.
sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan tutup ibadah dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi ini. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran. Tuhan berkati kami dan juga berkati Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.